Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, dengan saya Fitri Ika. Senang sekali saya bisa hadir menemani waktu luang panjenengan semua untuk berbagi informasi dan wawasan seputar Primbon Jawa. Mudah-mudahan konten-konten yang saya sajikan ini bisa diambil pelajaran dan hikmahnya serta bermanfaat bagi panjenengan semua. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Di video kali ini saya akan membahas tentang weton yang mampu memiliki kekuasaan, jabatan, kedudukan, pangkat, derajat, dan martabat yang tinggi di jagat raya meskipun tanpa kodam pendamping sekalipun. Weton-weton ini menurut perhitungan Primbon Jawa ya, jatuh pada perhitungan tiba lungguh. Lungguh itu artinya duduk, minangka rezekine maplek marani. Dan dalam perhitungan jatuh tiba lungguh ini tidak hanya bagus pada faktor rezekinya saja, tapi juga berpengaruh pada karisma yang mana disegani dan dihormati. Kedudukan, kekuasaan, pangkat, jabatan, derajat, dan martabat yang tinggi ini bisa diraih oleh weton-weton ini asalkan mau mengasah kemampuannya dan memaksimalkan potensinya. Baik dulur, inilah weton-weton yang mampu memiliki kekuasaan, jabatan, kedudukan, martabat, derajat yang tinggi di jagat raya. Di antaranya adalah yang pertama, weton Sabtu Kliwon. Ini nilai Neptunnya adalah 17, yang mana Sabtu bobotnya 9 dan Kliwon bobotnya 8. Sabtu ini merupakan peredaran air, yaitu meski sering dimusuhi ya ini orangnya, tapi juga ditakuti. Kemudian memang jarang berteman karena orang-orang Sabtu ini cenderung lebih suka sendiri dan pandai mencari penghidupan ya, pandai mencari rezeki apalagi dalam hal berdagang. Kemudian semua pekerjaan itu harus dilakukan secepatnya karena tipe orang yang bekerja keras. Dan Kliwon itu bersifat Wisamarta Durjana Tengah, yang mana ada jeleknya tapi juga ada baiknya. Berikutnya yang kedua adalah weton Kamis Pahing. Ini nilai Neptunnya juga 17, yang mana bobotnya Kamis ini adalah 8 dan Pahing adalah 9. Nah, ini Kamis merupakan peredaran angin dan petir, yaitu karakternya itu bicaranya menakutkan ya, gak kenean. Artinya tidak bisa dibuat sembarangan, kalau ngomong harus kitanya hati-hati. Kemudian hatinya ini mudah panas, dalam arti gampang tersinggung dan senang pujian, juga mudah sekali dirayu atau tertipu dengan perkataan-perkataan halus. Kemudian Pahing ini bersifat cendono ya, yaitu sifat memiliki keinginan atau cita-cita tinggi, pandai menyimpan maksud dan juga suka dengan hal-hal yang baru. Sifat-sifat yang inilah yang membuat Kamis Pahing ini masih ada hubungannya dengan lungguh, yang mana mampu meraih yang namanya kekuasaan, martabat, kedudukan, jabatan, dan pangkat ya. Nah, ini weton Kamis Pahing adalah salah satu weton yang beruntung karena jatuh pada perhitungan lungguh. Berikutnya yang ketiga adalah weton Kamis Wage. Ini nilai Neptunnya adalah 12, di mana Kamis 8 dan Wage nilainya adalah 4. Kamis ini merupakan peredaran angin dan petir. Kemudian Wage ini bersifat Prabuanom. Prabu itu adalah raja, Nom itu artinya muda, berarti Prabuanom itu adalah raja muda, yang mana sifatnya itu belum stabil ya. Ya ada pemarahnya, seenaknya sendiri dan juga sombong, tapi teguh dalam pendiriannya. Kemudian Kamis Wage sendiri adalah sosok yang bertanggung jawab, tahan menderita, dan keras budinya. Yang hal seperti inilah yang bisa
dikembangkan, dimanfaatkan, dan diasah potensi yang ada untuk mewujudkan apa yang menjadi anugerahnya. Yang keempat adalah weton Rabu Legi. Ini nilai Neptunnya adalah 12, di mana Rabu adalah 7 dan Legi nilainya adalah 5. Rabu ini merupakan peredaran bumi, yang mana kebaikannya ini berlebihan ya, kadang-kadang berlebihan. Kemudian bicaranya juga tegas, dan Rabu Legi ini kalau dia diam, kalau sedang diam itu memang diam, tapi kalau dia sudah ngomong itu heboh ya, rame ya. Jadi dua sisi orang Rabu Legi itu. Dan Legi itu bersifat sumendi, yang mana ibarat raja atau bupati ya, yang bersifat mengayomi dan juga ikhlas. Inilah yang membuat Rabu Legi kemungkinan besar apa yang menjadi anugerahnya ini tiba pada perhitungan lungguh akan menjadi nyata apabila orang-orang Rabu Legi ini benar-benar fokus dan mau mengasah kemampuannya. Berikutnya yang kelima adalah weton Selasa Pahing. Ini nilai Neptunnya 12, di mana Selasa nilainya adalah 3 dan Pahing nilainya adalah 9. Selasa ini merupakan peredaran api, yang mana tidak terbuka, tidak mudah bergaul, dan cepat bosan ya dalam pekerjaannya atau apa yang sedang dilakukannya. Sedangkan Pahing ini bersifat cendono, keinginan atau cita-citanya ini tinggi, pandai menyimpan maksud dan juga suka dengan hal-hal yang baru. Berikutnya yang keenam adalah weton Senin Kliwon. Nilai Neptunnya adalah 12, di mana Senin ini bobotnya 4 dan Kliwon bobotnya adalah 8. Senin ini merupakan peredaran bulan ya, senang pada kebenaran, ikhlas, cekatan, dan bicaranya itu tidak bisa dipermainkan. Jadi orangnya itu sak kecap ngomong kuwi sangat berarti ya, perlu diwaspadai ya. Dan Kliwon itu bersifat Wisamarta Durjana Tengah, yang mana ada buruknya, jeleknya, dan juga ada baiknya. Senin Kliwon ini berpikirnya tenang ya. Jika masih muda ini memang sebagian ada yang nakal, bengal, bandel, tapi ketika dia sudah beranjak tua ini cara berpikirnya halus. Berikutnya yang ketujuh adalah weton Minggu Pon atau Ahad Pon. Ini nilai Neptunnya juga 12, di mana Minggu atau Ahad ini bobotnya 5 dan Pon bobotnya adalah 7. Minggu ini merupakan peredaran matahari, yang mana hatinya terang, ikhlas ya, apalagi dengan sanak saudara, keras budinya, cinta terhadap sesama, pandai berbicara, dan dapat memerintah orang yang lebih tua. Dalam arti dia ini disegani oleh orang yang lebih tua dari dia, jadi dia bisa memerintah orang yang lebih dari dia. Dan Pon ini bersifat Sumahita, yang mana memiliki sifat mudah marah, tapi juga pemberani, berbudi luhur, dan juga bijak. Dan yang kedelapan adalah weton Selasa Wage, yang mana nilai Neptunnya adalah 7, Selasa bobotnya 3 dan Wage bobotnya 4. Selasa ini merupakan peredaran api dan Wage merupakan bersifat Prabu Anom. Prabu itu raja, Nom itu muda, jadi Prabu Anom itu adalah raja muda, yang mana kalau masih muda itu memang belum stabil ya untuk sifatnya, masih ada rasa sombongnya, ada marahnya, emosinya belum stabil, tapi bijaksana. Weton-weton tersebut itu dalam perhitungan primbon Jawa tiba lungguh ya, yang mana Sri Lungguh Donya Loro Pati. Jadi jatuhnya pada perhitungan lungguh yang menurut primbon Jawa mampu memiliki kekuasaan, pangkat, jabatan, derajat, martabat yang tinggi, dan kedudukan di jagat raya meskipun tanpa kodam pendamping sekalipun, asalkan bisa mengasah kemampuannya. Jadi tergantung juga
Jadi tergantung juga dengan SDM-nya ya. Kalau hanya berpangku tangan, hanya mengandalkan nasib, tidak mungkin bisa. Karena yang namanya ilmu titen itu didasari pada tingkah laku dan tindak tanduknya. Baik dulur, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Saya Fitri Ika, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo absen.